Belum beres tapi. Cuma gue ngeliatin nih. Jelas lagi mau lihat nih. Oke. Ya, aman. Masih bisa bangun pagi gitu? Tadi jam 11 pagi ya? Nggak di rumah misalnya kalau habis DMS coy. gitu. Tahu kan namanya kewajiban dan kebutuhan itu? Kewajiban untuk bekerja, kebutuhan untuk mencari nafkah. Pulang DMS jam 3, jam 5 gue jabanin, gue udah kerja lagi. Tidurnya nanti gue sambil, misalnya weekend atau enggak pas ada jadwal kosong misalnya, gue siarannya cuma malam. Nah itu seharian gue kalau susah sih, kan gue masih ada kerjaan yang lain ya. Lupa gue. Oke guys, day 2 syuting dari Misteri Sarah. Kita masih bareng sama Ghost Ranger. Mereka sepertinya udah tahu lokasi. Soalnya kita tadi jam 6 kan. Mestinya cuma tadi gue sakit perut. Kayak makan sambal gentong kebanyakan. Jadi kita baru jalan nih. Cuman kayaknya nggak telan. Let's go. Masuk aja masuk. Masuk aja ke sini kiri. Oke, guys, kita sekarang mau ke Cerobong asem bukan sih katanya? Iya, asem udah masak. Cerobong di pabrik gula Gempol. Kita bareng sama tim Ghost Ranger, Wisnu, Mas Day, gua, Mbak di monitor karena Mbak gua nggak pengen dia ada di dekat si vokal Ghost Ranger. So kita lihat akan seperti apa penyusunan kita pada malam hari ini. Tonton selengkapnya nanti di YouTube-nya dari Misteri Sarah. Ini gue harus kamera off, gue selesai dari sini karena gue kasihan si Rapli takut nggak kuat karena kemarin udah kena gangguan. Ini mukanya udah kasihan. Di daerah Cirebon. Jadi pabrik gula ini tuh udah pernah berdiri dari 1847 dan selesai beroperasi itu di tahun 1995. Itu dikarenakan tidak ada bahan baku akhirnya tutup dan sempat katanya ada penjarahan. Ya. Makanya di sini kalau kita lihat emang agak kosong, nggak terlalu banyak sisa-sisa alat-alat beratnya karena udah pada tua. Gitu. Terus kalau menurut laporan dari warga ya, kalau dari warga katanya banyak yang bilang bahwa di sini tuh ada kayak siluman ular. Nah ini lagi nih, gue juga mau nanya nih. Selalu kenapa di setiap tempat gula ada siluman ular? Kayak pabrik gula, ada siluman ular. Kita bilangnya siluman ular kali ya, atau apa ya? Maksudnya yang sosok yang berbadan ular. Berbadan ular gitu. Padahal kalau misalnya ada gula ada semua dong. Nah makanya bingung kan? Kopi juga bisa. Ada gula, ada kopi. Benar. Ini saatnya Bapak untuk. Oh ya tadi lu kesel sama temen. Gue minta tolong mas, lu bisa tukeran aja. Kayak udah kesel sama temennya. Biasa 13, biasa 14. Set, baru masuk, baru mulai, set tiba-tiba kayak kanan kiri, tiba-tiba begini, atas bawah gempa, kenceng banget Rick. Itu kayak gue nggak bisa ngasih kayak kenapa gempa ya, gue teriak panik. Ternyata sebenarnya kita tuh sampai duduk kayak orang goblok ya, kayak gempa beneran kita sampai duduk, sampai gempanya parah nih. Udah bilang nggak, boy? Nggak ada dulu. Cuma di sana. Gue lupa DC apa deh. Dulu ngomong bahasa Inggris kasar. Kamera intinya bawa. Ya kaget, gue juga kaget. Intinya bawa. Iya siap cak. Reaksi bertiga dengan hal yang sama. Si janjian tuh. Bilang ini ya, udah nih. Kembang berapa? 50 kilo. Paling berat berapa waktu itu? 60.
kayak 60 maka gue gendong gini-gini juga gue kuat ya. Gue biasa mengangkat beban 150 kilo kayak gini. Itu gue megang Mbak, pas dia maksa masuk ke badan mereka, Mbak badannya tiba-tiba beratnya kayak 20 kilo. Gue jadi berat banget kayak itu gue masih nggak masuk akal. Tetap masih nggak masuk akal gue. Bisa begini, aneh banget gue. Avenger nih. Oke. Ya. Coba lu minggirin dari situ. Itu malah berat punggung gua. Aman. Coba lu. Baca di depan. Le, Berat lambung. lagi megangin siapa sih? Jujur. Hah? Megangin siapa? Enggak. Hah? Enggak. Men, kalau penelusuran kita bisa pinjem gak, men? Mas Nakrini. Oh, oke. Ini Oh mungkin clip on. Nggak, gua juga clip on. Nih gua juga clip on nih. Nggak ngaruh. Telepon nggak ngaruh. Oh. Mungkin ada kotak-kotak hitam. Kosong. Kosong isi. Kosong isi. Kosong. Kosong ya. Mau super spiking. Wow, yang di belakang kenceng banget. Wah. Jadi mainan ya ini. Ayo. Erik di. Yuk. Oke, let's go. Kicauan itu oil gitu Pak. Ya, ada perempuan pakai hood gitu, terus belakangnya ada orang juga, ada yang bawa obor. Entah pergerakan apa dulu. Kamu di sana ya. Jangan pakai badan ini, kamu salah sendiri. Oh, kemana? Oh, ke sini emang ke sana. Kenapa sih kok bawa belum mandi ya? Mau bangke Sundel ya? Tadi kamu diperlakukan sama bapak kamu. Aku tahu kamu capek. Kamu ngomong kayak gitu.
ya nggak apa-apa, kita ada yang terang ada yang gelap, mungkin bagian dari untuk menjaga keseimbangan apapun yang ada di sini untuk kita belajar. Terus maju tadi tuh maju enggak, tapi aku kayak lebih ke gini loh, dia jahat tapi aku kayak bias menghargai keberadaannya. Ayo there, kamu di situ, aku di situ. Gue gerak sendiri, gue bukan mau gaya demi Allah gue kaget badan, cuman gue tetap Kalau lo mau gaya juga nggak sinkron. gue aneh banget tiba-tiba tangan gue, nah ini gue nggak bisa ngulangin lagi gerakannya. Sumpah gue kaget banget kayak jangan, kata gue kayak ini kenapa ini tangan, cuman gue tetap harus fokus ke situ karena standby kan. Standby? Karena si siapa? Yang karena siapa? Standby tadi. Nah terus tiba-tiba tangannya gerak sendiri kayak. Aku nggak fokus ngeliat Mbak, tapi di belakang aku tuh si aku yang dulu. Iya, dulu juga beda. Mas D juga resi apa gitu kayak kakek. Teman kita juga ada. Beda. Nah, gua nggak fokus ke Mbak aja, gua fokusnya di situ udah standby. Kalau orang kenapa kasih jalan ya belum aja. Apa biar awak ya. Orang tinggal di sekolah sama, bikin error. Berarti lagi ya? Error dulu, bisa yang lain ya? Jadi telat setahun 2 tahun gitu. Iya kak. Kenapa aku nggak tahu ya apakah ini dari kamu atau apa ya. Kenapa aku nggak tahu apakah emang lagi kesel apa lagi apa gitu, lagi sedihin apa gitu, bener nggak sih? Lubang, gara-gara lubang. Lama tiap hari gue Sedih sih nggak ada sih. Mesti ada yang kayak ada yang ngeganggu, tapi gue nggak tahu nih dari luar tuh kan ya. Kalau banyak ya pemikiran sih, iya kalau lagi mikir-mikir kayak gitu. Cuman nggak yang ada sedihnya, ada senengnya kayak gitu. Tadi topeng sama ini kan beda. Makanya kemarin waktu pas di lokasi pertama, cuman dia doang yang dengar suara. Udah enggak? Baru tadi sore dibahas di kamar sama Mas Lulu. Dia dengar suara itu yang di spirit boxnya si Erik. Cuman kan jauh. Oh dengar. Dia dengar juga suara apa Mas Nu? Ibrani. Suara bahasa Ibrani kuno sama suara kepakan sayap. Si Rapli dengar. Kan itu jauh banget. Dia dengar Kita ujung ke ujung. nggak akan kedengeran. Sayap ya? Yuk, move. Move, let's go. Kalau lu cerita apa yang di mobil, cerita ke Mas Lulu. Gua mah nggak tahu apa-apa sumpah. Iya, tapi di lokasi ikut kan? Di lokasi ada. Ada kan? Ada di lokasi. Soalnya itu jadi aku lagi ini ya, apa sih namanya? Lagi nunggu kan abang Mas Tono pada lagi syuting kan, beribawa tuh di pintu masuk. Posisi itu aku cuman kayaknya berdua deh tuh di dekat pintu masuk itu. Ini dekat parkiran mobil kita kan? Iya, mobil putih yang ada pilarnya itu. Iya, itu. Aku di pojok kanan kalau dari hadap sini. Terus sebelah itu satu orang tim DMS kayaknya, tapi dia di pojok kirinya. Dia sambil ngerokok, aku juga lagi ngerokok kan. Mas Abdul lagi di mobil. Udah tuh, aku ngerokok. Tiba-tiba kayak ada suara yang apa ya? Suaranya tuh aku nggak tahu bahasanya apa, cuman kalau aku nggak impersonate itu tuh kayak dia begitu Mas. Oh ya? Seriusan, kayak pertama nih aku kayak itu adalah selang 15 detikan gitu lah. Kayak ini aku ngigo atau halu atau apa nih awalnya kalau lagi mikir. Kayak suaranya tuh ada satu suara, satu kata kayak itu yang paling depan suaranya, maksudnya paling kencang tapi ada noise-nya lagi gitu loh Mas. Yang Rafli rasain itu kayak gitu. Udah itu tapi nggak bisa ngedescribe Suara cewek? Suara kayak cewek. Kalau yang kuatnya tuh suara cewek. Yang dominan ya? Yang dominannya, tapi ada suara-suara kayak gitu. Wah, di 15 detik nih, adalah sekitaran segitu. Udah bangun nih, Rafli bangun dulu, Rafli coba ke depan kan. Nih takutnya ngigo, hilang tuh suaranya. Hilang, Rafli pindah dari tempat itu ya jarak 5 meteran lah.
ke depan dikit dekat mobil, terus Rafli balik lagi, ada lagi suaranya. Wah ini apa nih? Oh iya? Ada lagi Di spot yang sama? Di spot yang sama doang. Sorry, itu mau bilang dengan bahasa tapi bukan bahasa Indonesia. Aku nangkepnya bahasa kuno. Itu mungkin bahasa Ibrani kuno ya. Mungkin ya was. Rafli nggak tahu karena ngomongnya tuh banyak, maksudnya apa ya? Ngomongnya cepat dan kayak yang didengar tuh itu doang, orang jadi kayak Nah, terus dengan suara kayak angin gak? Iya. Denger Mas. Selamat. Asli itu yang bikin Hampir Rafli lu diculik. pusing tuh kayak kayak gitunya. Semalam keluar lagi di alat Erik. Benar. Semalam keluar di alat Erik. Waduh. Ternyata sosok itu kan ada sayapnya dan ada pengikut-pengikutnya. Nah, sayapnya kan gue nggak lihat. Iya, betul. Kalau misalnya kita bisa asumsikan suara sayap Ya. yang banyak ya, kayak Legion of Army gitu. Ya. Bergemuruh sampai kayak angin jadi dia. Dia kayak angin suaranya jadinya. Bentuknya kayak angin tapi ada suara. Ada suara yang ngomong kayak angin. Bener bang. Jadi dia encounter pada saat kita lagi encounter sama sosok ini. Iya, make sense. Kan dari tempat depan ke lokasi kita kan nggak jauh bang. Nggak jauh, iya. Emang nggak jauh itu. Ya kan? Jalan sedikit sebelah kiri situ kita. Pas pada saat pecah tim. Pertama kali soalnya Pas pada saat pecah tim, kalian nggak sih? Nggak ada. Nggak ada. Apa posisinya benar di bawah. Di depan aja. Iya di depan. Maksud lu kayaknya bahasa yang dipakai sama bangsa-bangsanya dia. Belum beres tapi. Semalam gue ngeliatnya nih. Jelas lagi bukan lihat nih. Jakarta 3 jam, sekarang jam setengah 4. Jam 9 kita lanjut lagi tanding pedal. Mantap jiwa. Oh kalian tidur ya, gantian tugas ya Rafli ya, sama Aho ya. Emang. Tadi gimana bang di belakang bang? Kenapa? Yang di belakang itu bang. Oh, yang di belakang tadi ada komunikasi kita sama yang ular itu. Kocak sih, bisa begitu ya. Suara desis ularnya, kayak ular lagi menjalar gitu di rumput. Masuk ke alatnya Erik 2 kali. Seru guys.